Salam sejahtera. Kami dari kelas A jurusan Administrasi Publik Universitas Jenderal Sudirman akan memaparkan birokrasi dengan studi kasus perilaku birokrasi pemerintahan dalam pelayanan administrasi pada kantor Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Jangan lupa like dan share ya. Sebelumnya perkenalkan, anggota kelompok kami yang pertama ada Lydia Monika Putri, yang kedua ada Ruli Dwi Avitasari, dan yang ketiga ada Sekar Pangestika Yeni. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep birokrasi, sudut pandang birokrasi, peran dan fungsi birokrasi, perilaku birokrasi, dan contoh kasus perilaku birokrasi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu birokrasi? Birokrasi berasal dari istilah biro dan kratia, yang artinya pengaturan dari meja ke meja. Birokrasi juga diartikan sebagai organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, yang menjalankan tugas sebagai penyedia atau pelayanan jasa kepada masyarakat. Selanjutnya mengenai sudut pandang birokrasi. Sudut pandang birokrasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada birokrasi dalam artian positif atau rasional, yang kedua ada birokrasi dalam artian negatif, dan yang ketiga ada birokrasi dalam artian netral. Yang pertama, ada birokrasi dalam artian positif atau rasional. Birokrasi dalam artian ini terdapat dalam pandangan Hegel dan Max Weber. Menurut Hegel, birokrasi adalah institusi yang menjembatani antara negara dan masyarakat. Sedangkan menurut Max Weber, birokrasi adalah organisasi yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, adanya suatu hierarki termasuk pendelegasian wewenang dari atas ke bawah. Yang kedua, adanya serangkaian posisi jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, adanya aturan, regulasi, dan standar formal. Dan yang keempat, adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat yang bekerja atas dasar karir dan promosi. Birokrasi juga dipandang sebagai hal yang negatif atau dikenal dengan birokratologi. Tokoh yang mendukung adalah Karl Marx dengan birokrasi alienatif. Dalam proses alienasi, suatu kekuatan sosial menghindar dari kontrol ke arah manusia sehingga akibatnya kekuatan tersebut menjadi mandiri dan berbalik melawan manusia penciptanya. Demikian pula yang terjadi dalam operasi kerja birokrasi di dunia modern. Birokrasi menjadi kekuatan otonom dan opresif yang dirasakan masyarakat sebagai entitas yang misterius, asing, dan berjarak. Sudut pandang birokrasi yang terakhir adalah birokrasi dalam artian netral atau value free. Beberapa orang melihat birokrasi bukan hanya dalam artian yang positif maupun artian yang negatif, tetapi mereka melihat birokrasi pemerintah atau governmental birokrasi sebagai sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal. Birokrasi memiliki peranan yang cukup penting dalam pemerintahan suatu bangsa, dan berikut adalah peranan atau fungsi birokrasi dalam pemerintahan Indonesia. Yang pertama, stabilisator, yaitu untuk menciptakan suasana aman dan stabil di suatu bangsa melalui kebijakan yang ditetapkan. Yang kedua, dinamisator, yaitu menggerakkan sekelompok orang untuk melakukan kegiatan pemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, inovator, yaitu pembaruan yang ditujukan melalui sistematika pelayanan publik yang sesuai dengan perkembangan yang ada. Yang keempat, arbitrator dan moderator, yaitu perantara antara negara dan rakyat agar rakyat dapat mendapatkan hak dan kewajibannya. Dan yang kelima adalah empowering, yaitu pemberdayaan masyarakat suatu bangsa demi tercapainya tujuan dari bangsa tersebut. Setelah mengetahui apa itu birokrasi, kita lanjut ke dalam perilaku birokrasi.
Berdasarkan etimologi kata, perilaku birokrasi atau birokrasi behavior berasal dari dua kata yaitu perilaku dan birokrasi. Perilaku artinya perbuatan atau tindakan yang merespon seseorang untuk berbuat sesuatu secara sadar dalam mewujudkan tujuannya. Sedangkan birokrasi artinya kantor atau meja yang dimiliki orang yang berkuasa. Menurut Toha, perilaku birokrasi pada hakikatnya merupakan hasil interaksi birokrasi sebagai kumpulan individu dengan lingkungannya. Perilaku birokrasi tidak terlepas dari perilaku manusia yang mempunyai fungsi untuk berinteraksi antara satu individu dengan individu lainnya dalam lingkungannya. Contoh kasus perilaku birokrasi, pemerintahan dalam pelayanan administrasi pada kantor kecamatan Buntolan, Kota Makassar meliputi 3 dimensi, yaitu kepedulian, kedisiplinan, dan tanggung jawab kerja. Ketiga dimensi ini menentukan keberhasilan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur dalam mengemban tugas pelayanan administrasi kepada publik. Pertama, dimensi kepedulian. Terdapat 3 wujud perilaku birokrasi dalam kepedulian yang dilakukan oleh aparat, yaitu tanggap melayani, kenyamanan pelayanan administrasi, dan peka pada lingkungan kerja, yang didukung dengan data tercantum berikut, di mana dalam kurun waktu 2011 hingga 2015 terjadi naik turun persentase. Selain itu, terdapat pula ketimpangan realita yang dirasakan dari sasaran pelayanan yaitu masyarakat dengan aparat terkait, sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku birokrasi dalam pelayanan administrasi KTP berdasarkan kepedulian atas pelayanan yang diberikan masih perlu ditingkatkan, khususnya mengenai tanggap dalam melayani, kenyamanan memberikan pelayanan, dan kepekaan pada lingkungan. Dua, dimensi kedisiplinan. Ada 5 wujud perilaku birokrasi dalam kedisiplinan yang dilakukan oleh aparat, yaitu taat pada aturan, hadir tepat waktu, patuh pada pimpinan, budaya organisasi, dan etos kerja yang didukung dengan data tabel berikut. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa adanya naik turun persentase yang ditujukan pada tahun 2011 hingga 2015 pada kelima wujud dimensi kedisiplinan tersebut. Selain itu, pada tabel selanjutnya menunjukkan bahwa adanya ketimpangan realita yang dirasakan dari sasaran pelayanan yaitu masyarakat dengan aparat terkait, sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku birokrasi dalam pelayanan administrasi KTP berdasarkan kedisiplinan yang ditujukan masih perlu ditingkatkan, khususnya pada hal ketaatan aparat terhadap aturan organisasi pelayanan KTP atau KK, kehadiran aparat memberikan pelayanan KTP atau KK yang tepat waktu, kepatuhan yang ditujukan aparat kepada pimpinan dalam hal ini camat, kemampuan bekerja aparat sesuai dengan budaya organisasi yang dianut, dan menjunjung tinggi etos kerja. Dimensi tanggung jawab. Ada 4 wujud perilaku birokrasi dalam tanggung jawab kerja yang dilakukan oleh aparat, yaitu 1. Tanggung jawab pada tupoksi, pada pimpinan, pada organisasi, dan pada publik. Berikut adalah data tabel yang menunjukkan bahwa adanya naik turun persentase dari keempat wujud dimensi tanggung jawab tersebut yang terjadi kisaran tahun 2011 hingga tahun 2015. Pada tabel selanjutnya menunjukkan bahwa adanya ketimpangan realita yang dirasakan dari sasaran pelayanan, yaitu masyarakat dengan aparat terkait, sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku birokrasi dalam pelayanan administrasi KTP berdasarkan tanggung jawab yang ditunjukkan masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal tanggung jawab pegawai pada pelaksanaan tupoksi bidang pelayanan KTP maupun KK, tanggung jawab pegawai pada pimpinan untuk mewujudkan pelayanan KTP maupun KK yang optimal, tanggung jawab pegawai pada organisasi untuk memberikan pelayanan KTP maupun KK kepada masyarakat, dan tanggung jawab pegawai kepada publik untuk memberikan pelayanan KTP maupun KK yang berkualitas.
faktor yang berpengaruh terhadap perilaku aparat dalam pelayanan KTP maupun KK di kantor Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Pada tabel, data tersebut menunjukkan bahwa keempat faktor yang terdiri atas kepemimpinan, kompetensi, penghargaan, dan fasilitas kerja mengalami naik turun persentase sejak tahun 2011 hingga tahun 2015. Maka dapat disimpulkan bahwa kurang optimalnya pelayanan KTP maupun KK di kantor Kecamatan Bontoala, Kota Makassar yang ditunjukkan dengan naik turunnya persentase pada ketiga dimensi perilaku organisasi dan ketidakselarasan antara impact yang dirasakan oleh sasaran layanan yaitu masyarakat dengan aparat terkait perlu dikaji dari akarnya. Seperti keempat faktor yang berpengaruh tersebut, sehingga dapat diperbaiki dan pelayanan administrasi kepada publik yang dilakukan oleh aparatur dalam mengemban tugas pelayanan dapat berhasil dilakukan secara optimal. Terima kasih telah menyaksikan video pemaparan kami. Semoga dapat membagi nilai tugas dan mengedukasi. Sampai jumpa.